This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you, bye. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you. Dadah. Selamat malam, Enci. Nama saya Jasin Salamita Ume. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyerikan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bye, Enci. Hello friends, this is our Bible memory verse. It's taken from Proverbs
Job chapter 14, verse 13. A heart at peace gives life to the body, but envy grows to the bones. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. God bless you. Bye. Hai guys, ini ayat hafalan minggu ini ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Bye. Happy Sunday. I love you all. God bless you. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Halo semuanya, ini ayat hafalan minggu ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bye bye everyone, God bless you. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you, bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bye, God bless you. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. God bless you. Bye. Hai teman-teman, Happy Sunday. Ayat hafalan minggu ini Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, bye-bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 14 ayat 30. Hati yang senang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Selamat malam, Ci. Nama saya Clay. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Baik, Anci. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. Bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bye, happy Sunday, God bless you. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati
membusungkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Bye-bye. Halo teman-teman sekolah minggu. Hafalan minggu ini terdapat dalam Markus 10 ayat 4. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you, God bless you, bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Thank you. God bless you. 45a. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Thank you. Bye. Halo teman-teman. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Markus 10 ayat 45a. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Thank you, bye. Matthew 19:26. With God, all things are possible. What? You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean he can start or stop a rainstorm whenever he wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Waktunya ibadah nih.
Tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat sore. Pastinya adik-adik sehat-sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mengangkat lagu Mars Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami pada saat kami melakukan aktivitas tadi. Ya Tuhan, sekarang kami mau beribadah, Tuhan jaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Mari kita angkat lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih, hilangkanlah
bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jangkaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kiri, muka, belakang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik, yang sopan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Engku Liong. Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi dengan Engku David dalam acara Ruang Sekolah Minggu Anak-anak Gemim Kristus Manado. Hari ini Engku akan bercerita kepada adik-adik, melanjutkan cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Enci Engku pada minggu-minggu yang lalu. Tapi sebelum Engku mulai bercerita, Engku akan mengadakan satu kuis. Nah, kuis ini berjudul Siapakah Aku? Nah, misalnya Engku kasih DP clue. Aku adalah seorang mantan gubernur DKI Jakarta. Aku adalah Presiden Indonesia sekarang. Siapakah aku? Siapa? Jokowi. Benar adik-adik. So mengerti? Sekarang kita mulai. Dengar ya. Aku adalah seorang kepala rumah ibadat. Aku tinggal di Kapernaum. Aku datang kepada Yesus untuk meminta tolong karena anakku hampir mati. Siapakah aku? Siapa? Yairus. Bagus sekali. Nah, yang kedua. Aku seorang yang mempunyai 4 teman. Dan teman-temanku membawa aku kepada Tuhan Yesus dengan membongkar atap rumah. Siapakah aku? Tepat sekali. Aku adalah orang yang lumpuh. Yang ketiga, aku adalah seorang yang mempunyai saudara Maria dan Marta. Aku tinggal di Betania dan aku sudah 4 hari meninggal dunia, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Aduh, belum selesai nih adik sudah jawab nih adik Andre. Siapa? Lazarus. Yang terakhir adik-adik, aku adalah nama sebuah kolam yang sangat terkenal. Karena menurut kepercayaan orang Yahudi, jikalau air dalam kolamku bergerak dan siapa yang masuk lebih dulu ke dalamnya, dia akan disembuhkan. Kolam apa? Engku Andre, adik Andre, apa? B. Apa? Salah. Kolam apa? Betul, dari B.
Betesda. Nah, adik-adik kita sudah belajar bermain bersama dalam kuis Siapakah Aku. Adik-adik, dalam beberapa minggu ini kita sudah mendengar beberapa cerita dari Engku dan Inci, di mana Tuhan Yesus itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan seorang ibu yang sakit pendarahan. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas penyakit, tapi juga berkuasa atas kematian. Siapa? Dalam cerita Lazarus sudah 4 hari mati, tapi Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus berkuasa atas dosa, di mana ada seorang lumpuh yang sudah lama terbaring dekat kolam Betesda itu, tidak ada penyembuhan baginya. Tapi Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Hari ini adik-adik, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit, berkuasa atas kematian, berkuasa atas dosa. Hari ini kita akan mendengar bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Alkitab mencatat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Engkau bacakan bagi adik-adik semua, ya. Engkau bacakan bagi adik semua. Dengar baik-baik. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin dan danau itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari kitab Markus pasal 4 ini. Bagaimana ceritanya adik-adik? Engkau mempunyai seorang teman nelayan. Apa itu nelayan adik-adik? Orang yang biasa pekerjaannya menangkap ikan. Nah, engkau petamang ini, dia mempunyai seorang teman yang adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Satu kali Petrus menceritakan kepada engkau teman ini demikian. Ngana tahu, kami seharian sudah mengikuti Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan, yaitu menceritakan bagaimana Allah di surga menciptakan manusia, dan Allah sangat mengasihi manusia itu. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah mengasihi manusia ini, dan Allah mau supaya manusia itu kembali kepada jalannya yang ditunjukkan oleh Allah. Setelah seharian Yesus dan kami para murid-muridnya mengajar, menceritakan, Tuhan Yesus pun lelah. Lalu dia berkata kepadaku, "Petrus, ayo ajak teman-temanmu naik ke perahu ini. Kita akan bertolak menyeberang ini danau Galilea." Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di atas perahu, tidak perlu waktu lama. Dia ambil tikar, dia langsung tertidur. Sama adik-adik, papa mama kalau sudah kerja seharian, adik-adik juga kalau sudah belajar di sekolah, ada olahraga dan main bersama teman, adik-adik capek, dan adik-adik pasti lelah, adik-adik tertidur, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sementara tidur, ketika murid-muridnya sementara mendayung, tiba-tiba adik-adik, di danau itu datanglah angin tofan yang kencang, yang begitu dahsyat, ombak yang besar, air mulai masuk di dalam kapal. Mereka menjadi takut, mereka menjadi panik. Satu bilang, ambil apa? Ambil gayung,
atau ambil baskom, atau ambil apa saja, tempurung, buang itu air keluar, supaya air itu tidak menenggelamkan ini kapal ini perahu ini. Mereka menjadi panik dan takut. Ingat adik-adik, pekerjaan daripada Petrus dan para murid adalah nelayan. Mereka sudah biasa dengan laut, dengan danau, dengan air, dengan ombak dan angin. Tapi pada saat itu mereka tidak berdaya sama sekali. Mereka begitu panik. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus yang sementara tidur. Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Maka Tuhan Yesus segera bangun, lalu berkata kepada angin itu, diam, tenanglah. Seketika itu juga adik, danau itu menjadi redah, angin menjadi redah, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya, jikalau ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu, mengapa kita harus takut? Mengapa kita tidak percaya? Adik-adik, melalui cerita ini yang singkat, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bukan hanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain, juga kepada kita, bahwa di dalam masalah apapun Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percayakanlah masalahmu kepadaku. Beberapa hari ini adik-adik, terjadi hujan yang begitu deras, angin yang begitu kencang. Bahkan di Minahasa Tenggara sempat ada banjir bandang. Orang, ada itu opa yang ada dalam rumah, ikut terbawa hanyut. Di Paldua, anak kecil sampai beberapa hari hanyut di dalam parit. Nanti beberapa hari kemudian baru ditemukan meninggal. Apakah kita tidak takut? Sangat takut. Apalagi kalau kita sendiri di rumah. Di dalam kesendirian, orang tua tidak ada, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Mulai tahun 2020 awal, 2019 sebenarnya Desember, tapi 2020 awal sampai saat ini seluruh dunia digoncangkan dengan penyakit COVID-19. Dan apakah adik-adik tidak takut? Apakah adik tidak khawatir? Orang-orang yang kita kasihi, satu demi satu kita dengar kena COVID. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Adik-adik, dunia penuh dengan kekhawatiran. Kepada siapa kita harus berhadap? Oh, kita kuat, kita sehat, imunku kuat, tidak mungkin saya akan kena. Apakah adik-adik berani berkata seperti itu? Oh, papaku adalah pejabat, papaku adalah orang kuat, bisa kena? Bisa. Oh, kami mempunyai dokter, karena kami orang kaya, kami mempunyai dokter pribadi, ada rumah sakit. Adik-adik, berapa banyak dokter yang kena dengan COVID-19? Ada yang sembuh, tapi tidak sedikit yang meninggal. Ada pendeta, kita harus berharap kepada pendeta, kepada orang pintar. Apakah mereka hebat, sakti, kuat? Tidak. Bahkan dicatat banyak pendeta, mereka pun mengalami apa yang disebut dengan COVID-19 dan tidak sedikit pun yang meninggal dunia. Bahkan ada pendeta, kita jangan sembarang percaya, yang berani mengatakan COVID, diam, tenanglah. Tahun yang lalu itu, bulan April, sampai sekarang COVID hilang? Tidak. Bahkan COVID bertambah semakin ganas. Di Singapura, kemarin ku baca, bukannya turun, sekarang lebih naik. Mereka begitu takut mencekam, sehingga terjadi lockdown. Adik-adik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kita berharap. Yang terakhir tadi ku baca,
dukun di Sri Lanka. Begitu hebat. Dia bilang dia bisa menghilangkan COVID. Menteri Kesehatan mendukung ini dukun ini. Tapi adik-adik tahu, beberapa hari yang lalu dia kena COVID dan meninggal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Masalah apa yang adik-adik temukan di dalam hidup? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan terhadap penyakit, terhadap kematian, terhadap dosa, bahkan mungkin terhadap kesendirian. Adik-adik ingat, ketika Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, dia hanya mengatakan dengan satu kalimat. Dia berfirman, maka jadilah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah binatang, maka binatang itu pun jadi. Demikian juga dengan alam semesta. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Alam ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri tunduk atas firman yang diucapkan oleh Yesus. Kita dalam kesendirian, kita mungkin berkata, Tuhan, mama dan papa meninggalkanku karena mereka sibuk kerja. Tuhan, mama dan papa ribut sana sini, cuma aku sendiri di dalam kamar. Di dalam kesendirian kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ini aku, tolong aku mau Tuhan Yesus menolong aku. Ingatlah ayat hafalan yang aku mau kasih dalam Amsal 3 ayat 5-6. Nanti Inci Ella akan teruskan bagi adik-adik yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Badai apa yang adik-adik alami saat ini? Badai kesendirian, badai ketakutan. Tuhan Yesus itu adalah kapten. Engku Andre boleh angkat lagunya, angin yang ribut, ombak yang besar. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Nama Yesus ku panggil menjadi kaptenku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus menjadi kapten kami. Ketika gelombang badai datang menimpa kami, gelombang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, gelombang takut kepada COVID-19, gelombang takut kepada kesendirian, gelombang takut kepada kami yang ditolak. Tuhan, kiranya mengasihi dan menolong kami. Jadilah kapten di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita. Walking with Jesus. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu depan terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di langit, di bawah kolong langit tidak ada nama
lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Thank you, God bless you, bye. Praying with Jesus, praying every day. Di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini, kita akan menutup dengan doa. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sebut nama saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami pada saat kami beribadah tadi. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami. Tuhan jaga, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus.